Pak Amin sudah bertahun-tahun menjadi sopir pengangkut sayur dari Cianjur ke Sukabumi. Ia dikenal orang pasar sebagai sosok yang ramah, suka membantu, tapi cukup tegas di jalan. Baginya, truk dan jalur tanjakan sudah jadi teman sehari-hari. Hari ini ia membawa kenek baru. Dani, pemuda dari Tasikmalaya yang baru pertama kali ikut perjalanan panjang bersamanya. Truk tua mereka terparkir di tepi jalan. Muatannya sayur-sayuran segar dari kebun warga. Udara dingin menusuk. Embun menempel di kaca. Lampu-lampu jalan masih redup. Suasana sekitar sepi. Jalanan basah sisa hujan semalam. Dani menggigil kecil sambil memegangi jaket yang kurang tebal. "Dingin banget, Pak," kata Dani sambil meniup tangannya. "Biasalah, subuh di Cianjur memang begini. Nanti juga hangat kalau udah di jalan," jawab Pak Amin sambil memeriksa kondisi ban. Dani masih canggung. Ini perjalanan pertamanya bersama Pak Amin. Ia baru beberapa minggu bekerja setelah direkomendasikan oleh saudaranya yang juga kenek truk. Meskipun sedikit grogi, Dani berusaha terlihat siap. Setelah memastikan semua muatan terikat dengan baik, Pak Amin masuk ke truk dan menyalakan mesin. Suaranya pelan, stabil, menunjukkan mesin sudah sering diajak menghadapi jalur berat. "Siap, kita berangkat," ujar Pak Amin sambil menepuk bahu Dani. Dani mengangguk, duduk di kursi kenek, dan menatap jalanan yang samar-samar tertutup kabut. Perjalanan awal terasa ringan. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa truk dan motor yang lewat dari arah berlawanan. Lampu jalan makin jarang, digantikan oleh bayangan pepohonan di sisi kanan dan kiri. Kabut mulai menebal. Pak Amin memecah keheningan. "Kamu udah pernah lewat jalur puncak Cibeber?" "Belum, Pak. Saya biasanya cuma bantu di jalur kota," jawab Dani. Pak Amin tersenyum tipis. "Jalur ini agak beda, kadang suka ada cerita." Dani menoleh, penasaran. "Cerita apa, Pak?" "Ah, nanti juga kamu tahu sendiri. Jalur ini katanya bisa bercerita kalau dia mau. Tapi jangan dipikirin, kita jalan aja kayak biasa." Dani menelan ludah, mulai merasa tak nyaman. "Maksudnya gimana, Pak?" Pak Amin hanya tersenyum. Matanya fokus ke jalan. "Yang penting jangan macem-macem. Jangan ngomong aneh-aneh. Kalau lihat sesuatu, kadang lebih baik diam aja." Dani menatap keluar jendela. Kabut makin tebal, pohon-pohon besar di pinggir jalan seperti berdiri mematung. Ada yang sering bilang, jalur ini suka memilih siapa yang diajak ngobrol, lanjut Pak Amin pelan. Suasana dalam kabin jadi lebih hening. Hanya suara mesin yang stabil menemani mereka. Dani mulai merapatkan jaketnya, merasa udara semakin menusuk. Perjalanan baru saja dimulai, tapi perasaan Dani sudah tidak tenang. Truk perlahan mulai memasuki jalur puncak Cibeber. Aspal jalanan mulai menanjak, bergelombang, dan di beberapa bagian tampak berlubang kecil. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan. Pohon-pohon di sisi kiri dan kanan berdiri rapat, seperti dinding yang memagari jalur. Dani memandang ke depan, matanya mulai waspada. Jalan terlihat sempit, dan hampir tidak ada kendaraan lain yang lewat. Lampu truk menembus kabut, tapi hanya mampu menerangi beberapa meter saja. Pak Amin memegang setir lebih erat. Ekspresinya yang tadi santai kini mulai serius. Pandangannya tajam, seolah sudah hafal setiap belokan dan tanjakan di jalur itu. "Dani," suara Pak Amin memecah keheningan. "Iya, Pak." Dani menoleh cepat, suaranya pelan. "Kamu jangan banyak bicara ya kalau udah masuk jalur ini. Lihat aja ke depan, jangan celingukan. Kalau ada yang aneh, cukup diam." Dani menelan ludah, ragu. "Emang sering ada yang aneh di sini, Pak?" Pak Amin menghela napas, tetap fokus ke jalan. Kadang iya, kadang enggak. Yang penting jangan dibahas. Jangan juga sembarangan ngomong di jalan ini. Dani menunduk, tangannya memainkan ujung jaket. Suasana di dalam kabin terasa makin berat.
Tidak ada lagi obrolan ringan seperti tadi. Hanya suara mesin yang terdengar, mengisi kesunyian di tengah kabut yang makin rapat. Beberapa kali, daun-daun dari pohon besar bergesekan pelan. Dani menoleh ke sisi jalan, tapi segera mengingat ucapan Pak Amin. Ia buru-buru memalingkan wajah ke depan lagi. Pak Amin menambah gas perlahan saat jalanan menanjak. Truk berjalan stabil, tapi tetap terasa berat melawan kemiringan. Ia melirik Dani sekilas. "Kamu takut?" tanya Pak Amin, suaranya datar. "Sedikit, Pak," jawab Dani jujur. Pak Amin tersenyum kecil meski tetap tegang. "Yang penting jangan bikin ribut. Jalur ini udah sering saya lewati. Kadang ada yang numpang lewat juga." "Numpang lewat? Maksudnya gimana, Pak?" Dani semakin penasaran, tapi ucapannya buru-buru ditahan. Pak Amin tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. "Udah, jangan tanya dulu. Nanti kamu lihat sendiri." Dani menggigit bibir. Tubuhnya mulai kaku. Pandangannya menembus kabut di depan. Berusaha tidak menoleh ke sisi jalan yang semakin gelap. Jalur puncak Cibeber makin sunyi. Tidak ada kendaraan lain selama beberapa menit terakhir. Angin terasa dingin, menusuk, dan seolah membawa aroma lembab dari pepohonan. Pak Amin tiba-tiba bicara pelan. "Kalau kamu dengar apa-apa nanti, jangan dibalas, gak usah cari-cari. Pokoknya fokus aja." Dani hanya mengangguk, tidak berani banyak bicara lagi. Tangannya mencengkeram sisi kursi, kakinya menggigil meski duduk diam. Truk terus berjalan pelan di jalur yang sepi, kabut makin tebal, dan suasana seperti menahan sesuatu yang belum muncul. Dani mulai merasa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan biasa. Truk perlahan mendekati tanjakan pertama yang cukup curam. Jalannya sempit, sisi kiri dibatasi tebing dan sisi kanan jurang yang tertutup kabut. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat, hanya lampu kecil dari rumah-rumah jauh di lereng. Pak Amin menginjak pedal gas lebih dalam. Truk mulai menanjak, tapi kecepatannya turun drastis. Jarum RPM bergerak lambat, seperti ada beban berat yang menahan roda. "Loh, kok berat banget ya?" gumam Pak Amin sambil menginjak gas. Tangannya memegang erat setir, matanya sesekali melirik indikator mesin. Dani ikut merasa heran. "Kenapa, Pak? Padahal tadi jalannya lancar." Pak Amin tidak langsung menjawab. Ia mencoba memindahkan gigi ke yang lebih rendah, berharap tenaga truk bisa bertambah. Namun truk tetap lambat, seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Ini nggak normal. Muatan kita juga ringan. Nggak biasanya truk ngadat di tanjakan segini," kata Pak Amin. Suaranya mulai berubah serius. Dani mulai tegang. Ia menoleh ke kaca samping, memastikan muatan masih aman. Semua terikat rapi, tidak ada yang bergeser. Pak Amin memutuskan menepi dan mematikan mesin. "Kita cek dulu." Aneh ini, keduanya turun dari truk. Udara dingin langsung terasa menusuk. Kabut makin pekat, pandangan ke depan semakin pendek. Pak Amin membuka kap mesin, memeriksa kabel, oli, dan selang. Semuanya dalam kondisi normal. Dani ikut melihat dari sisi lain, memperhatikan roda dan bagian bawah truk. "Bannya juga nggak kenapa-kenapa, Pak. Semua aman," lapor Dani. Pak Amin mengusap dagunya, kebingungan. Mesinnya juga nggak kepanasan, harusnya kuat nanjak segini. Dani menunduk, tangannya meremas jaket. "Pak, ini gimana? Lanjut nggak?" Pak Amin menatap jalan di depan yang masih tertutup kabut. "Harus lanjut, nggak ada pilihan. Kalau berhenti lama di sini malah bahaya." Pak Amin menutup kap mesin dan naik ke kursi sopir. Dani buru-buru masuk dan duduk, menahan cemas. Pak Amin menyalakan mesin. Truk hidup dengan mudah. Tidak ada suara aneh. Ia memindahkan gigi, perlahan menginjak gas. Truk mulai bergerak, tapi tetap terasa berat. Kalau mesinnya bagus, tapi jalannya berat, berarti bukan masalah teknis, kata Pak Amin pelan. Dani menoleh.
Penasaran? Maksudnya Pak? Pak Amin menatap lurus. Kadang jalur ini memang suka main gitu. Dani diam, menelan ludah. Suasana makin terasa tidak nyaman. Hanya suara mesin yang menemani mereka, perlahan membawa truk menanjak di jalur yang makin sepi. Pak Amin menarik napas panjang. Kamu tenang aja, selama kita nggak aneh-aneh, kita bisa terus jalan. Dani mengangguk kecil. Tapi dalam hatinya, ia mulai yakin kalau perjalanan ini tidak akan semudah yang ia kira. Truk terus melaju pelan di jalur yang semakin sepi. Tanjakan masih panjang, kabut menutup hampir seluruh pandangan. Udara dingin merayap masuk meski jendela sudah tertutup rapat. Dani duduk kaku di kursinya. Tatapannya lurus, tapi matanya sering melirik ke sisi jalan. Perasaan tidak enak mulai muncul sejak mesin truk melemah tadi. Suasana di jalur ini seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Pak Amin tetap memegang setir dengan tenang. Namun dari raut wajahnya, ia juga mulai lebih waspada. Ia memperlambat laju truk. Kaki tetap menginjak gas dengan hati-hati. Beberapa menit berjalan, Dani memicingkan mata. Di kejauhan, sekitar 100 meter di depan, ada sesuatu yang berdiri di tengah jalan. Bentuknya seperti orang, tubuhnya hitam dan tegak, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah mereka. Pak, itu apaan? Suara Dani mulai gemetar. Pak Amin menatap ke depan, matanya menyipit. Ia melihat sosok itu, tapi ia tidak mengurangi kecepatan. Truk tetap melaju pelan ke arahnya. Udah, diem aja. Kita lanjut jalan, kata Pak Amin pelan tapi tegas. Dani menahan napas. Matanya terus menatap sosok hitam itu. Jarak mereka semakin dekat, tapi sosok itu tetap tidak bergerak. Ketika truk sudah hampir sampai, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak berlari, tidak berpindah, hanya lenyap dari pandangan. Dani langsung menoleh ke Pak Amin. Pak, itu barusan? Udah jangan dibahas, potong Pak Amin cepat. Dani menunduk, mencoba menahan rasa takut yang mulai naik. Tangannya berkeringat, meski udara di kabin masih dingin. Pak Amin tetap melaju dengan kecepatan pelan. Kamu tenang aja, kalau lihat lagi jangan komentar. Jalur ini udah biasa gitu. Tadi itu apa Pak? Orang atau bukan? Tanya Dani setengah berbisik. Pak Amin menggeleng pelan. Kadang kayak orang, kadang kayak bayangan. Nggak usah dicari tahu, nggak usah dipikirin. Dani menatap jalan yang semakin sepi. Ia mencoba fokus ke depan, tapi pikirannya terus mengulang bayangan sosok tadi. Pak Amin bicara lagi tanpa menoleh. Yang penting, jangan sampai kamu ngomong aneh-aneh. Jalur ini bisa dengar. Dani menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa was-was sudah terlanjur menguasai pikirannya. Ia mulai mengerti, jalur ini memang bercerita seperti yang dibilang orang. Perjalanan masih panjang. Dani belum tahu, sosok itu bukan yang terakhir yang akan mereka temui. Truk melaju perlahan menembus kabut yang semakin tebal. Jalanan terus menanjak, sisi kiri tebing, sisi kanan jurang yang tertutup rapat oleh kabut putih. Tidak ada suara lain selain mesin truk yang berjalan pelan. Dani menatap lurus ke depan. Ia masih memikirkan sosok hitam yang menghilang di depan mereka tadi. Suasana di dalam truk menjadi lebih hening, seperti semua suara dari luar tiba-tiba hilang. Beberapa meter ke depan, Dani kembali melihat sesuatu. Sosok hitam itu muncul lagi, berdiri tegak di tengah jalan. Posisinya sama seperti sebelumnya. Wajahnya tetap tidak terlihat, tubuhnya hanya seperti bayangan tanpa detail. Pak, itu muncul lagi, kata Dani pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Amin tetap tenang. Kakinya tidak mengurangi gas. Ia menggerakkan bibir pelan, melafalkan doa dalam hati sambil terus fokus ke jalan. Jangan ngomongin, fokus aja ke depan, jawab Pak Amin tanpa menoleh. Dani menelan ludah, matanya membesar.
Jarak mereka semakin dekat. Sosok hitam itu tiba-tiba menghilang begitu saja, persis seperti yang terjadi sebelumnya. Beberapa menit kemudian, di depan sekitar 100 meter, sosok yang sama muncul lagi. Kali ini Dani langsung diam, tidak berani membuka mulut. Ia hanya menatap tajam ke depan, berusaha tetap tenang. Pak Amin tetap membaca doa dalam hati. Pandangannya lurus, wajahnya serius. Setelah lewat, sosok itu menghilang lagi. Beberapa ratus meter kemudian, bayangan itu kembali muncul. Posisinya selalu sama, berdiri tegak di tengah jalan, tidak bergerak, selalu menghadap ke arah truk yang melaju. Dani sudah tidak sanggup menahan rasa takut. Ia menggigit bibirnya sendiri. Tangan kirinya mencengkeram celana, gemetar. Pak Amin menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sudah sering melewati jalur ini, tapi gangguan yang terus berulang seperti ini jarang terjadi. Truk tetap melaju perlahan. Sosok itu terus muncul setiap sekitar 100 meter, lalu menghilang begitu saja. Dani memejamkan mata sebentar, berharap semua ini segera selesai. Tapi setiap ia membuka mata, sosok itu selalu ada di depan mereka. Suara di luar benar-benar hilang. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara gesekan daun. Seolah mereka hanya berdua di jalur ini, ditemani kemunculan sosok yang terus berulang. Pak Amin memperkuat bacaan doanya dalam hati. Ia tahu, jalur ini memang tidak bisa ditebak. Kadang hanya muncul sekali, kadang terus mengiringi sampai ujung tanjakan. Tenang Dan, kita terus jalan, jangan berhenti, ucap Pak Amin, suaranya perlahan. Dani mengangguk kecil, matanya tetap menatap ke depan meski tubuhnya mulai kaku. Ia mulai sadar, perjalanan ini belum selesai. Gangguan seperti ini bisa saja belum mencapai puncaknya. Perjalanan di tanjakan puncak Cibeber terus berlanjut. Truk berjalan pelan menembus kabut yang semakin tebal. Dani mulai terbiasa melihat sosok hitam yang muncul dan menghilang di tengah jalan. Tapi perasaan takutnya belum juga hilang. Pak Amin tetap tenang di belakang kemudi. Ia masih melafalkan doa dalam hati, tidak banyak bicara. Jalur ini tidak boleh dianggap remeh. Ia sudah tahu itu sejak lama. Dani mencoba menenangkan diri. Ia mengalihkan pandangan ke kaca spion samping, memperhatikan muatan di bak truk. Sayur-sayuran tersusun rapi. Namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ada seorang perempuan duduk di atas tumpukan kol. Rambutnya panjang, bajunya lusuh. Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi perempuan itu duduk diam menghadap ke depan. Dani langsung panik. Pak, di belakang ada orang. Ada cewek duduk di atas kol. Pak Amin menoleh cepat ke kaca spion. Matanya mencari-cari sosok yang dimaksud Dani. Tapi yang terlihat hanya tumpukan kol seperti biasa. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mana? Gak ada siapa-siapa, kata Pak Amin. Nada suaranya tetap tenang. Ada Pak, tadi saya lihat sendiri. Dia duduk di atas kol Pak. Rambutnya panjang, bajunya kotor, ujar Dani terburu-buru. Pak Amin menggeleng pelan. Mungkin kamu salah lihat. Dani menatap kaca spion lagi. Perempuan itu masih ada, duduk diam seperti tadi. Ia tidak bergerak sama sekali. Wajahnya tetap tidak kelihatan jelas, seperti tertutup rambut. Pak, saya masih lihat dia. Dia nggak hilang, bisik Dani, suaranya mulai gemetar. Pak Amin menahan gas, menjaga truk tetap berjalan pelan. Udah, jangan dilihatin lagi. Dani menunduk, mencoba mengalihkan pandangan, tapi rasa takutnya makin besar. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Kenapa dia bisa naik truk kita, Pak? Kita nggak berhenti kan? Tanya Dani, suaranya makin pelan. Saya juga nggak tahu Dan, yang penting kita terus jalan aja, jawab Pak Amin. Dani menahan napas. Ia menggenggam lututnya, berusaha tidak melihat kaca spion lagi. Tapi rasa penasaran membuatnya melirik sekali lagi. Perempuan itu sudah tidak ada.
Dani langsung menutup mata, wajahnya pucat, tubuhnya lemas, hampir tidak berani berbicara lagi. Pak Amin melirik Dani sebentar. "Tenang, selama kita nggak ganggu, mudah-mudahan aman." Dani hanya mengangguk kecil. Mulutnya kaku, pikirannya dipenuhi bayangan perempuan tadi. Truk terus melaju perlahan di jalur tanjakan yang sepi dan berkabut. Gangguan yang mereka alami semakin nyata, dan Dani mulai benar-benar ketakutan. Perjalanan di jalur tanjakan semakin terasa berat. Dani masih diam sejak ia melihat perempuan duduk di atas tumpukan kol. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Pak Amin beberapa kali meliriknya. "Dan kita berhenti dulu. Kamu butuh istirahat sebentar," kata Pak Amin pelan. Dani hanya mengangguk. Ia terlalu lelah menahan rasa takut yang terus menumpuk sejak mereka memasuki jalur ini. Truk perlahan menepi di pinggir jalan yang cukup lebar untuk berhenti. Pak Amin mematikan mesin. Ia mencabut kunci dan memasukkannya ke saku celana. "Yuk, turun dulu sebentar. Tarik napas di luar." Dani mengikuti Pak Amin turun. Udara dingin langsung menyergap tubuh mereka. Jalanan tetap sepi dan kabut masih tebal. Mereka berdiri di sisi truk, mencoba menenangkan diri. Dani bersandar ke bak truk. Matanya memandang jalan yang membentang di depan. "Pak, tadi itu beneran ya?" tanya Dani pelan. "Udah gak usah dipikirin lagi," jawab Pak Amin. Dani menghela napas. "Tapi Pak, rasanya makin aneh. Dari tadi kita kayak gak sendiri." Pak Amin menepuk bahu Dani. "Selama kita gak aneh-aneh, insya Allah mereka gak ganggu lebih dari ini." Mereka terdiam beberapa saat. Dani mulai merasa sedikit lebih tenang. Meski hatinya masih gelisah. Tiba-tiba mesin truk menyala sendiri. Suara mesinnya langsung terdengar jelas dari depan. Dani dan Pak Amin saling menatap. Keduanya sama-sama kaget. Pak Amin buru-buru masuk ke kabin. Ia memastikan kunci masih ada di saku celananya. Tangannya gemetar saat memeriksa. "Kuncinya masih sama saya," kata Pak Amin cepat. Dani berdiri kaku di samping truk. "Pak, gimana bisa nyala sendiri? Gak ada orang di dalam kan?" Pak Amin menggeleng pelan. "Gak ada, ini udah aneh banget." Dani mendekat ke pintu kabin. Ia memeriksa tempat duduk, tidak ada siapapun. Pak Amin menatap ke arah mesin, lalu kembali menoleh ke Dani. "Udah, naik lagi. Kita jalan terus," ucap Pak Amin mantap. "Tapi Pak," Dani ragu, tubuhnya masih gemetar. "Udah, ayo kita lanjut jalan," potong Pak Amin. Dani langsung naik ke kursinya, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Pak Amin menyalakan mesin. Meski nyatanya mesin sudah hidup sejak tadi. Mereka melanjutkan perjalanan perlahan. Dani duduk diam, matanya terus menatap jalan. Pak Amin tetap melafalkan doa dalam hati sambil menggenggam setir erat-erat. Di jalur ini, mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Truk terus melaju pelan di jalur tanjakan yang panjang. Dani duduk kaku di kursinya. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Sejak mesin truk menyala sendiri, ia makin susah menenangkan diri. Pak Amin tetap fokus ke jalan, tidak mengurangi kecepatan. "Tenang aja Dan, kita terusin aja perjalanan. Udah deket ujung tanjakan." Dani mencoba mengangguk, tapi pikirannya belum bisa lepas dari kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Ia menatap kaca spion, memastikan tidak ada apa-apa lagi di bak truk. Beberapa menit kemudian, Dani mulai mendengar sesuatu. Suara langkah kaki dari arah bak truk. Pelan tapi jelas, langkah itu seperti berjalan mengitari tumpukan kol di belakang mereka. "Pak, saya dengar ada orang jalan di belakang," ucap Dani pelan. Matanya langsung mencari sumber suara lewat kaca spion. Pak Amin tetap tenang. "Jangan langsung percaya sama apa yang kamu dengar. Kadang itu cuma mau ganggu aja." Dani menajamkan telinga. Langkah itu semakin jelas. Pelan, seolah ada seseorang berjalan perlahan di atas bak truk, mengitari muatan kol yang tersusun rapat. "Pak, ini beneran ada yang jalan di belakang,"
Saya dengar jelas, Pak. Kalau nggak percaya, berhenti bentar, pinta Dani cemas. Pak Amin menghela napas. Ia akhirnya mengurangi kecepatan dan menghentikan truk di sisi jalan yang agak rata. Ayo, kita cek bareng, kata Pak Amin sambil turun lebih dulu. Dani mengikuti Pak Amin ke belakang truk. Mereka berdua berdiri di samping bak, lalu Pak Amin naik untuk melihat langsung. Dani menunggu di bawah sambil terus menatap sekeliling. Pak Amin memeriksa seluruh bak truk. Ia menggeser beberapa tumpukan sayuran untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Sayur-sayuran itu masih tersusun rapi. Tidak ada yang bergerak atau tergeser aneh. Gak ada apa-apa Dan, ucap Pak Amin sambil turun dari bak. Tapi suaranya jelas, Pak. Saya dengar sendiri. Dani mencoba meyakinkan. Kadang yang ganggu memang enggak kelihatan. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Kalau kamu takut, mereka makin senang, kata Pak Amin. Dani menunduk, bingung antara percaya atau ragu dengan apa yang ia alami. Tapi suara itu tadi benar-benar terdengar dekat. Kita jalan lagi aja, jangan banyak berhenti di sini, ucap Pak Amin. Pak, kenapa kayaknya makin banyak gangguan ya? Tanya Dani pelan. Mungkin karena kamu terlalu panik dari tadi. Mereka jadi makin dekat, jawab Pak Amin tegas. Makanya saya bilang, jangan banyak ngomong yang aneh-aneh. Dani terdiam. Ia kembali naik ke kursinya. Pak Amin menghidupkan mesin, lalu truk kembali berjalan pelan. Suara langkah kaki itu sudah tidak terdengar lagi. Tapi Dani tetap waspada, matanya sering melihat ke kaca spion. Perjalanan belum selesai. Dani mulai sadar gangguan ini tidak akan berhenti sebelum mereka benar-benar keluar dari jalur ini. Truk terus bergerak perlahan di jalur menanjak. Dani semakin tegang. Ia sudah mendengar langkah kaki aneh, sudah melihat sosok yang tak masuk akal, dan sudah merasa gangguan ini makin berat. Pak Amin tidak banyak bicara. Tangannya menggenggam erat setir, matanya fokus ke jalan yang makin menanjak. Jalur depan terlihat lebih curam dari sebelumnya. Ini adalah tanjakan yang paling berat. Begitu memasuki jalur itu, truk tiba-tiba kehilangan tenaga lagi. Pedal gas sudah diinjak dalam, tapi roda truk seperti tertahan. Pak, truknya nggak kuat lagi, tanya Dani dengan suara pelan. Pak Amin mengangguk, wajahnya mulai serius. Ini tanjakan paling susah di jalur sini, mesin sering ngadat di sini. Pak Amin menginjak gas lebih dalam. Mesin meraung, tapi laju truk sangat pelan, nyaris berhenti. Dani menatap jalanan depan. Tiba-tiba matanya membesar. Pak, itu, dia lagi. Beberapa meter di depan, sosok hitam yang mereka lihat sebelumnya kini berdiri lebih dekat. Sosok itu tidak bergerak, tapi terasa seperti memperhatikan mereka. Pak Amin tetap menatap ke jalan. Ia berusaha tidak memperhatikan sosok itu terlalu lama. Jangan lihat Dan, baca doa terus. Dani menelan ludah, mulai melafalkan doa dengan terbata. Tangannya gemetar, matanya sesekali melirik ke depan. Sosok hitam itu masih berdiri di situ. Jaraknya sangat dekat dan seperti sengaja menunggu mereka. Pak Amin mencoba menahan gas agar truk tetap berjalan meski pelan. Kamu jangan berhenti baca Dan, jangan sampai pikiran kamu kosong. Tapi Pak, dia deket banget. Dia ngeliatin kita. Suara Dani makin gemetar. Biarin, kita nggak usah takut. Kita cuma mau lewat, ucap Pak Amin tegas, meski suaranya mulai terdengar goyah. Dani terus membaca doa dengan suara pelan. Matanya terpejam, tidak berani lagi melihat ke depan. Truk berjalan sangat lambat, seperti dipaksa naik oleh tenaga yang tersisa. Pak Amin melirik ke Dani. Kamu kuat kan? Jangan berhenti Dan, kita tinggal dikit lagi keluar dari jalur ini. Dani mengangguk tanpa membuka mata. Ia mencoba mengatur napas sambil terus melafalkan doa. Pak Amin juga mulai membaca doa dengan suara kecil, mencoba menahan ketegangan yang makin terasa.
Truk terus melaju perlahan. Meski jalannya seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat, sosok hitam itu tetap berdiri di depan, seolah menunggu sampai mereka benar-benar bisa melewatinya. Perjalanan belum selesai, tapi mereka sudah masuk di titik yang paling berat. Truk perlahan mulai bergerak lebih lancar. Suara mesin yang sebelumnya seperti tertahan kini terdengar lebih ringan. Pak Amin tetap memegang setir dengan kuat, memastikan truk tetap stabil menanjak. Dani masih duduk dengan mata terpejam. Ia terus melafalkan doa, meski suaranya mulai pelan. Napasnya belum teratur, dan truknya udah mulai enteng. Kayaknya kita udah lewat bagian tersulit, kata Pak Amin tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Dani membuka mata perlahan. Ia melihat ke kaca spion, mencoba memastikan apakah sosok hitam itu masih ada. Ia tidak melihat apa-apa. Bak truk juga tampak kosong. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada suara langkah kaki. "Pak, udah nggak ada lagi?" tanya Dani pelan. "Kayaknya udah nggak ada, tapi jangan terlalu percaya diri dulu. Kita terusin aja," jawab Pak Amin. Truk mulai menempuh jalur yang lebih datar. Kabut yang sejak tadi tebal perlahan mulai menipis. Pandangan mereka mulai terbuka. Pohon-pohon besar di sisi jalan masih berdiri rapat, tapi suasananya tidak seberat sebelumnya. Dani menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan dirinya. "Pak, tadi saya kira kita nggak bakal kuat nanjak. Saya juga tadi sempat ragu, tapi kita udah biasa dan kita nggak boleh berhenti di tengah jalur kayak gitu. Kalau berhenti malah tambah susah," kata Pak Amin. "Pak, itu semua yang saya lihat tadi beneran kan? Bukan cuma perasaan saya?" tanya Dani sambil menatap jalan. Pak Amin mengangguk pelan. "Di jalur ini yang kayak gitu kadang memang suka muncul. Tapi yang penting kita jangan takut. Kalau kita takut, mereka makin seneng ganggu." Dani menunduk sebentar, lalu bertanya lagi. "Pak, udah sering ngalamin kayak gini?" Pak Amin menarik napas. "Udah beberapa kali, tapi nggak seperti sekarang." Dani terdiam. Pikirannya belum sepenuhnya tenang, tapi jalur yang mulai terbuka sedikit membuatnya lebih lega. Kabut tipis yang tersisa perlahan menghilang. Langit di atas sudah mulai terang, tanda mereka mulai keluar dari jalur yang berat. Pak Amin menatap jalan dengan lebih santai. "Kita udah deket keluar, dikit lagi, tahan aja ya." Dani mengangguk pelan. "Iya Pak, saya kuat kok." Suara dari bak truk benar-benar sudah tidak terdengar lagi. Dani memeriksa kaca spion beberapa kali, memastikan tidak ada bayangan aneh. Semua terlihat normal. Pak Amin menambah kecepatan truk perlahan. Suasana makin tenang. Jalanan depan sudah mulai ramai dengan beberapa kendaraan lain. Dani bisa melihat itu dari kejauhan. Perjalanan mereka belum selesai, tapi Dani merasa seperti baru saja keluar dari tekanan yang sangat berat. Truk mulai berjalan lebih lancar. Tidak ada lagi hentakan. Tidak ada lagi rasa berat pada pedal gas. Mesin truk terdengar normal, seperti tidak pernah mengalami masalah sejak berangkat. Pak Amin tetap mengemudi dengan hati-hati. Sesekali dia melirik ke kaca spion, memastikan jalur di belakang mereka benar-benar sudah kosong. Dani duduk di sebelahnya, masih memeluk tas kecilnya. Wajahnya pucat, matanya memandang ke jalan tanpa bicara. Pak Amin memperlambat laju truk, lalu menoleh sebentar ke Dani. "Gimana? Masih kuat?" Dani mengangguk pelan. "Masih Pak, tapi saya masih nggak habis pikir. Tadi benar-benar serem banget." Pak Amin tersenyum tipis. "Jalur situ memang begitu. Kadang nggak bisa dijelaskan. Tapi sekarang kita udah keluar dari tanjakan itu. Udah lewat." Dani menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. "Saya kira kita bakal mogok di tengah jalan, Pak. Saya tadi udah panik. Kalau kamu tadi berhenti baca doa, mungkin truknya udah nggak jalan lagi. Untung kamu tahan," jawab Pak Amin sambil menatap jalan di depan.
Suasana di sekitar mereka mulai ramai. Beberapa motor dan truk lain mulai muncul dari arah berlawanan. Jalanan juga lebih terbuka, tidak lagi dikelilingi pepohonan rapat seperti tadi. Pak Amin menepuk bahu Dani dengan pelan. Biasanya yang pertama ngalamin gitu memang bakal kaget, tapi kamu udah bisa lewatin. Berarti kamu kuat. Dani menatap Pak Amin lalu tersenyum tipis. Saya kira cerita orang soal jalur puncak Cibeber itu dilebih-lebihkan, Pak. Banyak yang ngomong begitu, sampai mereka ngalamin sendiri, balas Pak Amin. Truk terus melaju dengan lancar. Jalan mulai menurun, memberi rasa lega bagi keduanya. Dani sesekali menengok ke kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Semua tampak normal. Pak Amin mengusap dahinya. Kamu tahu nggak, Dan? Saya udah bawa truk ke jalur ini bertahun-tahun. Tapi setiap ngalamin gangguan kayak tadi, rasanya tetap aja bikin lemas. Saya juga masih gemetar, Pak. Tapi kenapa gangguannya selalu kayak gitu? Selalu muncul sosok hitam? Pak Amin menggeleng. Nggak selalu. Kadang beda-beda, ada yang cuma dengar suara, ada yang ngelihat penumpang tambahan kayak kamu tadi. Tapi yang sering ya, sosok hitam itu. Dia tuh siapa, Pak? Tanya Dani pelan. Gak ada yang tahu, cuman katanya dia jaga di situ, jawab Pak Amin. Dani terdiam. Ia memandangi jalanan yang kini mulai ramai. Perjalanan menuju pasar Sukabumi terasa jauh lebih ringan. Beban yang tadi menahan laju truk seperti sudah dilepaskan seluruhnya. Pak Amin menambah kecepatan pelan. Kita tinggal sebentar lagi sampai pasar. Kamu istirahat aja dulu, Dan. Dani menggeleng. Gak apa-apa, Pak. Saya mau lihat jalan sampai benar-benar sampai. Perjalanan terus berlanjut, tapi rasa tegang perlahan mulai berganti dengan rasa lega. Truk akhirnya sampai di pasar Sukabumi. Suasana pasar sudah mulai ramai. Beberapa pedagang sayur sibuk menurunkan barang, ada yang memanggil, ada yang menata dagangan. Tidak ada yang terlihat aneh di tempat itu. Pak Amin memarkirkan truk di tempat biasa. Ia mematikan mesin, lalu bersandar di kursi sambil menarik napas dalam. Tubuhnya masih terasa lemas. Dani turun perlahan dari truk. Keringat dingin masih membasahi leher dan punggungnya. Ia memandangi sekeliling, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mereka benar-benar sudah sampai. Seorang pedagang langganan mendekat sambil tersenyum. Wah, pas banget waktunya, Pak Amin. Saya kira telat. Pak Amin mengangguk pelan. Iya, tadi jalannya agak berat, tapi alhamdulillah sampai juga. Pedagang itu tertawa kecil. Biasalah, tanjakan Cibeber emang suka aneh. Tapi Pak Amin kan udah biasa. Pak Amin hanya tersenyum kecil, tidak banyak bicara. Dani ikut membantu menurunkan sayuran. Tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya masih terbayang-bayang jalur yang mereka lewati. Beberapa pedagang lain datang membantu. Mereka berbicara seperti biasa, tidak ada yang tahu apa yang Pak Amin dan Dani alami. Di jalur tanjakan tadi, setelah semua sayuran selesai diturunkan, Pak Amin duduk di tepi truk sambil minum air. Dani ikut duduk di sebelahnya. Pak, saya nggak mau lewat jalur itu lagi, ucap Dani tiba-tiba. Pak Amin mengangguk pelan. Saya juga, Dan. Kalau nggak terpaksa banget, mending cari jalan lain. Padahal saya kira cerita-cerita orang itu cuma buat nakut-nakutin, kata Dani pelan. Banyak yang bilang begitu. Tapi jalur itu memang bukan jalur biasa, balas Pak Amin sambil menatap ke arah jalan keluar pasar. Dani ikut menoleh. Dari kejauhan, tanjakan yang mereka lewati tadi masih terlihat samar. Kabut mulai turun lagi, menutup perlahan jalur yang baru saja mereka lalui. Dani menatap lama ke arah kabut itu, lalu bergumam pelan, "Bukan jalur biasa." Pak Amin menepuk bahu Dani. "Ayo, kita bereskan. Setelah ini kita pulang." Dani mengangguk. Meski tubuhnya sudah mulai terasa lebih tenang, rasa takut dari perjalanan tadi belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Mereka menyelesaikan pekerjaan tanpa banyak bicara lagi.
Perjalanan yang barusan mereka lalui akan terus mereka ingat, tapi untuk sekarang, mereka sudah selamat sampai tujuan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.